Astagfirullahaladzim, benar-benar ini luar biasa nih. Ini neraka paling jahanam nih. Mungkin mereka bisa memaafkan, tapi yang jelas mereka nggak akan melupakan. Akhirnya dia memutuskan melakukan satu siasat yang digadang-gadangkan menjadi siasat paling terkotor sepanjang sejarah penjajahan di Indonesia. Hari ini aku punya cerita dekku, yang dimana sebenarnya cerita ini tuh agak-agak gimana gitu. Makan hati bener, nggak bohong. Karena jujur cerita ini level ngeselinnya tuh super banget. Ibarat kata nih ya, kalian makan mie setan level paling tingginya tuh kan 10 tuh. Nah ini tuh level pedasnya 11 gitu dekku. 11 dari 100. Sebut aja berapa? 11 mas, dari 100. Pokoknya ini tuh ngeselin banget lah pokoknya. Jadi aku ingetin dari sekarang dekku, siapkan diri kalian, kontrol emosi kalian, jangan sampai meledak terus banting HP atau laptop kamu. Aku nggak mau tanggung jawab. Kenapa? Karena laptop aku aja itu masih nyicil. Jadi kisah yang aku bawa kali ini tuh adalah kisah nyata zaman penjajahan Belanda dulu nih. Lebih dari 100 tahun yang lalu. Dari judulnya aja udah ngeselin banget. Menyamar menjadi ulama untuk menjajah Aceh. Ngeselin nggak tuh? Ngeselin loh. Ulama. Ada orang yang berani-beraninya nyamar jadi ulama demi tujuan yang sangat buruk. Kita nyamar pakai baju seragam ABRI aja kalau ketahuan tuh panjang urusannya. Apalagi nih nyamar jadi ulama. Coba lah adekku. Astagfirullahaladzim. Benar-benar di luar biasa nih. Ini neraka paling jahanam nih. Jujur aku udah pernah dengar cerita ini tuh udah beberapa kali, karena ini cerita yang cukup populer di kalangan Aceh. Jelas aja, rakyat Aceh merupakan korban dari trik kotor ini. Mungkin mereka bisa memaafkan, tapi yang jelas mereka nggak akan melupakan. Dan kebetulan aku pribadi lahir dan besar di Aceh, jadi udah cukup familiar dengan cerita-cerita dari guru-guru ataupun dari toko-toko yang ada di desa sekitar. Jadi kalau dekku-dekku nih di awal bingung, kenapa dari awal kok udah bisa se-emosi ini? Karena ya bukan cuma karena trik kotornya aja ini seolah-olah menghina agama Islam, tapi juga karena korbannya itu adalah orang Aceh, rumah kampung awak. Antagonis ini bernama Christian Snokhugrogne. Aku nggak tahu penyebutannya gimana, nggak usah dikoreksi kalau salah, udah biarin aja. Nama orang jahat tuh emang nggak penting. Mending hafal nama-nama ikan, kan lumayan bisa dapat sepeda nanti. Dapat sepeda. Biar enak dari sekarang kita sebut aja ini namanya si Hugrong. Hugrong ini pria kelahiran Belanda 8 Februari tahun 1857. Ayahnya pastor yang cukup terkemuka di Belanda, sehingga ayahnya mampu menyekolahkan Hugrong cukup tinggi hingga ke universitas. Zaman dulu tuh nggak semua orang bisa kuliah, cuma orang-orang terpilih aja nih dekku. Biasanya dari keluarga bangsawan atau orang-orang yang memang punya ayah nih bener-bener banyak banget duitnya. Atau jual ginjal gitu mungkin. Tapi nggak mungkin ya. Nah ini di masa studinya ini si Hugrong udah mulai menunjukkan keanehan. Dilansir dari halaman Wikipedia, dia mulai terpapar ideologi liberal dan modern yang menganggap agama yang dianutnya Kristen lebih unggul dari agama-agama yang lain. Maka dari itu pula, ia selalu tertarik hal-hal yang berbau agama. Entah itu mempelajari agamanya sendiri atau berdebat dengan orang yang menganut agama lain. Setelah ia mendapat gelar doktor, ia pun langsung mengambil pekerjaan menjadi dosen di bidang hukum agama, tradisi dan adat istiadat di Universitas Leiden, Belanda. Setelah memegang jabatan ini, ia semakin vokal mengkritik tokoh-tokoh yang merupakan ahli Arab dan Islam seperti Juin Bol dan Christian van der Berg. Padahal kedua itu adalah senior Hugrong di Belanda. Berkat konsistensinya, bahas topik-topik yang cukup pinggir jurang nih, Hugrong dapat semacam beasiswa gitu yang mau ngebiayain dia gitu untuk mendalami si ilmu-ilmunya tadi. Dia mendapat kesempatan buat meneliti ke Mekah, bahkan sampai dibiayain buat meneliti ibadah haji yang tiap tahunnya dilaksanakan oleh umat muslim, umat kita nih. Kalau ada umat yang lain nggak apa-apa juga. Maksudnya yang mau nonton nggak apa-apa, dari umat yang lain juga nggak apa-apa. Sebelum masuk Mekah, ia memutuskan menjadi mu'alaf di 1884 agar bisa leluasa masuk dan meneliti di Mekah. Jadi dekku, dari sumber yang aku baca nih ya, belum jelas tujuan utama si Hugrong ini masuk Islam nih untuk apa gitu sebenarnya. Sebagian orang menganggap itu ya memang keinginan hatinya. Jadi di sela-sela mencari tahu tentang Islam ya, dia malah jatuh hati dengan agamanya Allah ini. Tapi ada yang bilang juga kalau ini tuh udah rencana akal-akalan dia doang dari awal. Aku nggak mau ngejudge gimana, tapi nanti di akhir cerita kamu boleh menilai sendiri nih. Boleh banget buat ngeluarin pendapat kamu di kolom komentar ya Diku ya. Tunggu aja.
Bahkan sebelum ia masuk ke Mekah pun, ia sudah fasih berbahasa Arab. Beberapa tahun kemudian setelah mendalami pemeriksaan delegasi ulama dari Mekah, ia pun mendapatkan izin untuk masuk ke Mekah dan mulai penelitiannya. Bahkan ulama dari Mekah sangat terbuka dan welcome banget nih sama si Hugrong. Para ulama senang betul jika ada orang asing dari luar punya niat mempelajari Islam. Terlepas dari apa niat asli dari si Hugrong, keramahan dan naluri intelektual si Hugrong ini emang bikin ulama nggak segan-segan untuk membimbingnya. Di sini ia belajar banyak tentang budaya Arab dan kesehariannya umat Islam di sana. Keahlian dalam bahasa Arab membuat dia tidak ada batasan dengan ulama-ulama yang ada di sekitar Mekah tadi. Bahkan nggak sedikit pula orang-orang di sekitar mengira si Hugrong ini ulama dari Arab yang kebetulan punya perawakan kayak bule. Kayak aku gini. Pokoknya udah 11-12 sama orang Arab gitu. Kayak orang Arab lokal gitu. Kalau orang Arab lokal aja benar-benar percaya sama gaya bicara dan penampilannya, ya gimana lagi kalau sama kita gitu. Kita ya pasti percaya langsung nih, dia nih pasti nih ulama nih. 4 tahun berlalu, ia kembali ke Belanda. Belanda yang saat itu sedang melakukan kolonialisme di Indonesia, mengalami kesulitan serius di ujung-ujung Indonesia, tepatnya di Aceh. Ribuan malam Belanda menyerbu kota Aceh itu nggak pernah berhasil menaklukkan Aceh seutuhnya. Rakyat Aceh yang terkenal keras dan tak takut mati selalu punya cara buat pukul balik si Belanda. Ini benar-benar buat Belanda kebingungan setengah mati. Padahal dilihat dari statistiknya, Aceh nggak memiliki keunggulan mutlak dari segi apapun jika dibandingkan dengan Belanda. Dari segi fisik mereka udah pasti kalah. Genetik Eropa kayak aku ini kan berbeda dengan genetik-genetik di Asia gitu. Kalau perihal senjata, ya apalagi gitu kan. Kita pakai bambu, mereka pakai tembak. Ya kalah kita harusnya. Rakyat Aceh cuma bermodal rencong khas Aceh, bambu runcing dan tangan kosong aja. Sesekali mereka berhasil merampas senjata dari Belanda, tapi itu hanyalah senjata sisa-sisa perang. Nggak sekali dua kali mereka berhasil ngerampas senjata, tapi ya pelurunya nggak ada. Ya buat apa? Paling buat mainan anak-anak gaya-gayaan pas Idul Adha atau Idul Fitri aja. Sesekali ada peluru pun mereka kan belum benar-benar terlatih buat senjata itu. Yang tahu sih ya orang-orang Belanda kan dulu. Jelas ini bikin frustasi si Belanda. Mereka benar-benar butuh solusi untuk anomali ini. Akhirnya pun terbesit di kepala mereka, bagaimana jika kita minta bantuan si Hugrong? Sebelum Belanda paham betul gimana religiusnya rakyat Aceh ini, mereka sering mendengar rakyat Aceh berteriak Allahu Akbar atau mati syahid di medan perang. Hanya saja mereka menolak. Masa cuma modal nggak takut mati doang mereka jadi sekuat ini sih? Tahun 1889 didatangkanlah si Hugrong ini. Ia diberi jabatan sebagai penasehat resmi pemerintahan Belanda dalam urusan kolonialisme, khususnya daerah Aceh. Awalnya ia meneliti lewat balik layar aja. Berkat si Hugrong, Belanda mengalami kemajuan yang cukup baik di bawah arahan si Hugrong ini. Hugrong menggunakan pengetahuannya tentang budaya Islam, memposisikan dirinya sebagai ulama agar bisa lebih mengerti sudut pandang rakyat Aceh itu sendiri. Namun ia rasa masih belum cukup. Modal teori aja kan masih nggak akan bisa naklukin si Aceh. Akhirnya dia memutuskan melakukan satu siasat yang digadang-gadangkan menjadi siasat paling terkotor sepanjang sejarah penjajahan di Indonesia. Ia memutuskan untuk terjun langsung ke lapangan. Awalnya ia berniat cuma menyamar sebagai peneliti, sebagaimana yang ia lakukan di Mekah. Namun dalam sekejap aja, rakyat Aceh langsung jatuh cinta kepada sosoknya. Pengetahuan akan Islam bukan sekedar teori belaka. Ia bahkan ikut melaksanakan sholat dan hafal banyak surat-surat juz amma. Pengalaman berkelananya di Arab udah bejibun, nggak butuh waktu lama buat dia jadiin idola di kota serambi Mekah itu. Hugrong aja udah bisa menghafal juz amma. Kita juz jambu, juz mangga, baru bisa. Kalau kita ke sana baru banyak tuh kita hafalannya ya. Jangan lupa ke Aceh adikku. Melihat respon dari rakyat Aceh, dia pun semakin yakin untuk mencap dirinya sebagai ulama dan menggunakan nama panggung Abdul Ghaffar. 7 bulan ia habiskan di sana sembari ia bergaul dengan rakyat Aceh. Sekalian juga ia menuliskan makalah tentang kondisi dan kehidupan yang ada di Aceh, tentang strata sosial di Aceh, siapa yang paling berpengaruh di kala perang, di mana aja mereka nyimpan dan bersembunyi. Hampir katam pengetahuan si Hugrong ini tentang rakyat Aceh. Bahkan jumlah makalah yang ditulis Hugrong mencapai kurang lebih 1400 judul. Cukup fantastis mengingat ia mengerjakan itu cuma 7 bulan. Kita skripsi aja bisa nyampe 2 tahun kalau itu orang bodoh. Ya kebetulan aku 2,5 tahun ya, berarti aku lebih bodoh.
Berkat rangkuman makalah ini, Belanda jadi paham betul bagaimana menghadapi Aceh. Mereka tahu tokoh mana dulu yang harus diserang, kemana mereka nyari kalau rakyat Aceh sembunyi, di mana lumbung-lumbung senjata rakyat Aceh, dan sebagainya lah pokoknya. Berkat siasat ini, akhirnya Belanda berhasil menaklukkan Aceh. Perang Alor selama 40 tahun ini akhirnya berhasil lewat tangan si ulama palsu ini. Diperkirakan total 100.000 penduduk Aceh tewas dalam perang ini, termasuk wanita, anak-anak, kaum bangsawan, bahkan sampai ulama. 1 juta terluka baik ringan maupun berat. Aceh benar-benar termakan siasat ini. Kelembutan rakyat Aceh terhadap Islam dengan kejinya dimanipulasi oleh si Hugrong dan Belanda. Berkat kesuksesannya di misi penaklukan Aceh ini, Hugrong mendapat kenaikan jabatan dan punya kekuasaan dalam menentukan kebijakan kolonial sepanjang keberadaannya di Belanda ataupun di Indonesia. Kok Belanda? Di Indonesia maksudnya. Begitulah ceritanya, adikku. Benar-benar tragedi. Seperti yang aku bilang di awal, memaafkan aja sulit, apalagi melupakan. Kisah Snok Hugrong ini bakal selalu dikenang sebagai salah satu siasat paling kotor sepanjang sejarah Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, dan yang paling terpenting jangan lupa di subscribe ya, adikku ya. Nanti kita akan ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa kalau ada yang mau rekomendasiin di kolom komentar langsung sekarang juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adikku.